Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Haji Pusparosandi dari kelas 3B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagian otak besar dan fungsinya. Nah, di sini ada otak besar dan otak bagian belakang. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang otak besar. Otak besar fungsi umumnya adalah sebagai pusat kesadaran dan pusat memori. Jadi hal-hal yang kita lalui di bulan lalu, tahun lalu, dan minggu lalu itu berada di otak besar karena dia adalah sebagai pusat memori. Nah, otak besar dibagi menjadi dua, yaitu otak bagian kanan dan otak bagian kiri. Otak bagian kanan berfungsi untuk mengatur tubuh di bagian kiri, sedangkan otak di bagian kiri mengatur tubuh di bagian kanan fungsinya. Nah, di sini di otak besar terbagi menjadi beberapa lobus. Yang pertama adalah ada frontal lobe atau frontal lobus. Nah, di sini fungsi frontal lobus adalah sebagai pusat berbicara dan emosi. Seperti saya berbicara saat ini adalah ada berfungsi di frontal lobus. Itulah fungsi dari frontal lobus. Nah, yang kedua adalah parietal lobus. Fungsi dari parietal lobus adalah pusat sensorik. Seperti saat kita mengendara suatu kendaraan dan terkena sinar kendaraan lain, itu berada di parietal lobus karena kita menyadari adanya cahaya di depan kita. Dan fungsi dari parietal lobus ini adalah saat kita mendengarkan suara seperti alunan musik atau melodi, itu juga ada di parietal lobus. Parietal lobus juga berfungsi sebagai indera pengecap, seperti saat kita mencoba suatu makanan, itu yang terjadi di parietal lobe. Itulah yang dinamakan dengan pusat sensorik. Berarti pusat sensorik berada di parietal lobe. Nah, yang ketiga ada di temporal lobe. Temporal lobe adalah pusat pendengaran dan bahasa. Nah, contohnya adalah saat guru menjelaskan kepada seorang siswa dan siswa mendengarnya, maka hal itu berada di temporal lobe. Seperti guru bahasa Inggris menjelaskan kepada siswanya, maka siswa dapat berbicara dengan bahasa Inggris, maka yang terjadi ada pada temporal lobe atau lobus temporal. Nah, di sini juga ada dengan occipital lobe. Occipital lobe adalah lobus visual atau dinamakan juga dengan pusat melihat. Jadi saat kita melihat sesuatu pemandangan atau sesuatu apa saja yang ada di depan kita, maka yang berfungsi adalah occipital lobe. Itulah fungsi dari occipital lobe. Nah, di sini juga ada otak bagian belakang. Yang pertama dinamakan dengan ada yang dinamakan dengan pons parolin. Pons parolin adalah sering juga kita dengar sebagai jembatan informasi. Jadi pons parolin ini berfungsi membawa informasi dari otak besar menuju ke otak kecil. Dan pons parolin ini juga dapat mengkoordinasikan suatu pola tidur seseorang. Jika seorang anak sering tidur di bawah jam 10 malam, maka dia akan terbiasa tidur di bawah jam 10 malam. Sebaliknya, jika anak sering tidur di atas jam 10 malam, maka ia akan terbiasa tidur di atas jam 10 malam. Itulah fungsi dari pons parolin. Nah, di sini juga ada dinamakan dengan medula oblongata. Medula oblongata berfungsi sebagai mengontrol sirkulasi darah, sistem pencernaan, dan detak jantung. Nah, pada saat anak bermain, berlari-lari, maka berfungsi mengatur detak jantung, seperti detak jantung cepat atau lambatnya detak jantung itu berfungsi di medula yang berfungsi pada saat itu. Nah, mengapa saat orang jatuh atau kecelakaan sering keluar darah dari hidung ataupun telinga, itu medula oblongatanya seperti tidak dapat berfungsi dengan baik lagi gitu. Jadi makanya sering darah keluar dari
telinga ataupun hidung. Itulah fungsi dari medula oblongata, yaitu berfungsi sebagai mengontrol sirkulasi darah, detak jantung, dan sistem pencernaan. Nah, di sini ada cerebellum. Jangan salah ya, kalau otak besar tadi cerebrum dan otak kecil dinamakan cerebellum. Cerebellum adalah otak kecil. Fungsi dari otak kecil adalah menjaga keseimbangan dan otot di pada tubuh kita. Yang mengatur adalah cerebellum, otak kecil, dan ia mengkoordinasikan gerak sadar. Seperti pada saat anak sedang jahil, ia akan menjubit temannya, itu kan gerakan sadar. Maka yang berfungsi di sini adalah cerebellum. Mungkin itu saja fungsi dari bagian otak beserta fungsinya. Saya Yola Hajab Pusparosandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.